Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin Allahumma amin. Dan mari kita sama-sama memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan panjang umur dan juga dimudahkan dan dilancarkan segala apa yang kita upayakan agar bermanfaat selalu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya masih tetap akan memaparkan sebuah narasi dari Satrio Piningit, ya, bahwa Satrio Piningit untuk kali ini yang mampu bisa menundukkan namanya kesombongan dari Ratu Balkis. Nah, Ratu Balkis ini adalah sosok sebuah ratu jin yang sangat cantiknya minta ampun, cantiknya luar biasa, kayanya minta ampun, kerajaannya semua berlapis emas, berdinding emas. Para punggawanya sangat setia dan sangat luar biasa kepatuhannya kepada Ratu Balkis ini. Namun di satu sisi bahwa Ratu Balkis jatuh hati kepada Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit saat itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah merupakan manusia pilihan dari roh-roh pilihannya, Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan separuh kekayaan kepada Satrio Piningit ini, yaitu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini separuhnya diberikan kepada namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena untuk apa? Karena untuk mentauhidkan, karena untuk menyebarkan satu kepercayaan bahwa Allah itu Maha Tunggal, Tuhan itu Maha Esa. Makanya dengan kasih sayangnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan berbagai macam keahlian, terutama keahlian dalam mencetak tanah dan batu menjadi biji emas, dan juga mencetak menjadi emas murni 9,99%. Ini emas murni yang ada di muka bumi ini adalah hasil karya daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, karena diberikan sebuah keahlian oleh Sang Pencipta. Apa sih? Sang Pencipta alam semesta ini ketika memberikan, sudah menyayangi, memilih seseorang, terutama Satrio Piningit, untuk menjadikannya beliau kaya atau beliau ahli dalam hitungan detik, hitungan sekejap, hanya cuman menyebut kun fayakun, maka jadi, maka jadilah. Itulah apa yang beliau berikan, apa beliau terima maksudnya dari Sang Pencipta adalah ilmu laduni. Ilmu laduni itu sebuah ilmu yang tidak perlu untuk dipelajari, tapi perlu pula untuk dikaji. Nah, para Satrio Piningit ini mempunyai ilmu laduni yang diberikan langsung oleh Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla. Karena para Satrio Piningit ini mempunyai satu kelebihan, bahkan beliau sangat unggul dibandingkan dengan kaum awam seperti kita ketika ini. Ketika Satrio Piningit semacam Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan sebuah keahlian untuk mencetak emas, maka dengan kun fayakunnya Allah Azza wa Jalla, maka jadi dan jadilah. Hanya hitungan detik dan sekejap. Sehingga beliau memiliki banyak kekayaan berupa emas yang untuk menyiarkan satu kepercayaan atau agama
agama Sahmawi, agama yang turun dari langit, yang diberikan kepada beliau Nabi Sulaiman alaihi salam, yakni tentang keesaannya Allah Subhanahu wa taala dan tunggalnya sang pencipta alam semesta ini, bahwa beliau selalu menyebarkan tentang ketauhidan. Ketauhidan adalah apapun yang ada di muka bumi ini, ketika kita menemukan atau melihat sesuatu, pasti berkaitan dengan esanya Tuhan, esanya sang pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga disitulah saat beliau menyebarkan tentang ketauhidan ini, beliau diberikan sebuah keistimewaan, memiliki kekayaan setengah dari dunia ini diberikan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat itu Nabi Sulaiman pun jatuh hati kepada Ratu Bilqis yang sangat congkak, yang sangat sombong kepada Sulaiman alaihi salam. Apalagi Nabi Sulaiman alaihi salam ini adalah manusia pilihan, manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk dijadikan sebagai panutan, sebagai acuan untuk kita belajar bersama-sama. Pada suatu ketika bahwa Nabi Sulaiman ditantang oleh Ratu Bilqis, sehingga Ratu Bilqis meminta bisa menikahi dirinya asal Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memindahkan namanya kerajaannya di sebelah kerajaan daripada Ratu Bilqis. Namun karena Nabi Sulaiman alaihissalam ini manusia yang betul-betul terpilih dan manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak bisa, apa yang tidak mungkin, semuanya bisa mungkin karena sang pencipta dikdaya di atas segala-galanya, seperti yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, semua adalah kekuatan milik Allah Azza wa Jalla, sang pencipta alam semesta ini. Atas bantuan semua daripada yang goib-goib, terutama raja-raja jin, semuanya tunduk kepada Sulaiman, sehingga dalam hitungan satu kedip mata, Ratu Bilqis sudah dibawa, sudah bergeser namanya kerajaannya di sebelah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di mana tertunduknya ketika beliau memasuki ke areal, memasuki keraton daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, dia itu namanya cing atau menyingkapkan ininya, roknya, karena disangkanya air, bahwa itu adalah kaca. Inilah teknologi yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan, termasuk bisa berbicara dengan semua hewan-hewan. Inilah kelebihan dan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, adalah antara lain tadi mempunyai kekayaan setengah daripada manusia di dunia dan bisa berbicara dengan hewan. Inilah kelebihan dan namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, inilah kecongkakan akan kalah dengan namanya kelembutan hati dan budi pekerti yang luhur. Nah, mungkin di dalam Jawa juga disebutkan Suratiro Jainingrat lebur teneng pastuti. Segala kecongkakan, keangkara murkaan, kedikdayaan dan kesombongan akan dikalahkan dengan kelembutan budi pekerti yang luhur. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.